Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di suku Kargin, melihat istrinya tengah duduk seorang diri, Aktemor pun langsung menghampirinya lalu berkata, "Alcicek Hatun, apakah kau baik-baik saja?" Dan Alcicek menjawab, "Ya, aku baik-baik saja. Apa yang akan aku lakukan tanpa ibuku, Aktemor? Ayahku pergi, saudariku Esma pergi, dan sekarang ibuku juga pergi." Lalu Aktemor mengatakan, "Aku di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku bersamamu. Lagi pula, 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dia tidak pergi secara permanen. Insya Allah akan ada pertemuan pada akhirnya." Mendengar ini Alcicek berkata, "Aktemor, berjanjilah padaku, kau tidak akan pernah meninggalkanku." Sambil memeluk istrinya, Aktemor mengatakan, "Bagaimana bisa aku meninggalkanmu, Hatun? Aku berjanji padamu." Tidak lama Kultuap datang memasuki tenda seraya berkata, "Beim, Bengge Hatun ada di sini." Mendengar ini membuat Alcicek sangat bahagia. Kemudian dia pun langsung menghampiri ibunya di luar tenda. Tidak lama sebuah karavan datang tanpa pengemudi. Melihat itu Aktemor meminta Airbus untuk segera memeriksanya. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi. Seketika Valen dan para tentaranya datang menyerang. Dia melontarkan panah berapi ke arah karavan tersebut hingga terciptalah sebuah ledakan yang luar biasa. Bukan hanya itu, mereka pun membakar semua tenda. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Sahabat, kita beralih sejenak ke istana Seljuk. Setelah perang usai, dengan memberikan sebuah mandat, Esrigun berkata, "Gazanhan ingin kau duduk di singgasana." Kemudian Sultan Mesud pun menerima mandat itu dan mengucapkan terima kasih kepada Osman. Lalu Osman berkata, "Esrigun Hatun, kau datang tepat waktu. Terima kasih." Namun Esrigun mengatakan, "Kau telah melawan pengkhianat ini sendirian selama ini. Kami terlambat." Kemudian Sultan Mesud berkata, "Sekarang aku ingin berbicara dengan Osman Bey." Dan dengan hormat, Sultan Mesud meminta Esrigun untuk meninggalkan mereka berdua. Lalu berkata, "Osman Bey, kami duduk di singgasana ini berkat Gazanhan. Tahta ini tidak ada artinya." Dan Osman mengatakan, "Singgasana sama pentingnya dengan yang duduk di atasnya. Hazrat Sultan, kami tahu bahwa kau tulus." Namun Mesud mengatakan, "Itu tidak ada artinya sekarang. Singgasana dan yang duduk di atasnya, itu tidak penting sekarang." Mendengar ini Osman bertanya, "Apa maksudmu, Hazrat Sultan?" Dan Mesud menjawab, "Kami tidak bisa berkembang di bawah bayang-bayang, Osman Bey. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, konya akan mati di bawah bayang-bayang bangsa Mongol. Dan pohon tua harus mematahkan dahan yang busuk agar bijinya bisa berbunga kembali. Ketika berbagi benih yang sama, kita ingin berkembang dan tumbuh. Osman Bey, konya akan membantumu berkembang sekarang. Ini adalah kebenaran, Osman Bey. Aku akan mengirimkan tentara, ketapel dan semua senjata dengan segera seperti yang aku janjikan. Konya tidak membutuhkan kekuatan itu lagi dan tidak memiliki kapasitas untuk menggunakannya." Mendengar ini Osman bertanya, "Apakah kau akan menyerahkan sanjak kepadaku?" Dan Mesud menjawab, "Kau telah memiliki sanjak selama ini, Osman Bey. Aku melihatnya sekarang. Aku mengatakannya karena sekarang aku percaya." Lalu Osman berkata, "Hazrat Sultan, aku bersumpah bahwa aku akan membebaskan orang Turki. Aku akan membesarkan orang-orang yang akan membuat Turki memerintah bangsa. Aku bersumpah bahwa aku akan menempatkan sanjak kita di tempat setinggi mungkin." Dan Mesud mengatakan, "Janjimu adalah janjiku, Osman Bey. Semoga kau memiliki perjalanan yang menyenangkan." Lalu Osman mengatakan, "Hazrat Sultan, jalur apel merah selalu menyenangkan." Kemudian dia pun pergi untuk kembali ke Yenisehir. Sementara itu, pertarungan masih berlanjut di suku Kargin. Dengan sangat keji, Valen dan para tentaranya membantai semua penduduk, baik perempuan maupun anak-anak. Sungguh, ini adalah serangan yang sangat brutal.
Valen berkata, "Ini adalah akhir dari kalian semua. Bizantium kuat dan kau lemah." Lalu Aktemur mengatakan, "Kau tidak akan bisa lolos, kau akan membayar untuk itu." Namun saat Aktemur hendak menyerang, dengan sekejap Valen menusuk Aktemur tepat di hadapan Alcicek, lalu berkata, "Inilah akhir yang dihadapi oleh mereka yang melawan kami. Anggap dirimu beruntung karena menjadi salah satu dari mereka yang mati lebih dulu." Menyaksikan semua itu jelas membuat Alcicek sangat histeris. Kemudian Valen berkata, "Taruh mereka semua di dalam tenda dan bakar mereka hidup-hidup." Kemudian mereka pun memasukkan Alcicek dan anak-anak lainnya ke dalam tenda, lalu membakarnya. Bukan hanya itu, dengan sangat keji, dia membakar salah satu Alpen secara hidup-hidup. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan suku. Karabul yang berada di sana menyaksikan semuanya. Dia berkata, "Ibu dan anak keduanya mati. Keadilan yang manis." Beberapa saat kemudian, dengan mukjizat Allah, Aktemur terbangun dari pingsannya. Dengan kondisi yang sangat parah, dia berusaha untuk menyelamatkan Alcicek yang terkurung di dalam tenda yang terbakar. Melihat itu, Bengki langsung menghampirinya. Namun sayangnya lagi, Aktemur tidak kuasa menahan kondisinya. Dia pun terkapar tidak sadarkan diri. Tidak lama Malhun dan yang lainnya tiba. Kemudian Bengki berkata, "Malhun, Alcicek terbakar, selamatkan dia, selamatkan dia." Kemudian dengan segala cara, mereka berusaha untuk memadamkan api. Dan dengan izin Allah, mereka pun berhasil menyelamatkan Alcicek dan anak-anak Turki lainnya. Melihat Aktemur yang tidak sadarkan diri, membuat Alcicek sangat histeris. Namun dengan keyakinannya, Aisy mencoba untuk memeriksa keadaan putranya yang ternyata masih bernafas. Kemudian mereka pun meminta para Alpen untuk membawa Aktemur ke balai pengobatan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.